Bapak Ibu Saudara-saudara, penonton setia di channel Palito Namemet, salam dari Kota Tarutung, Tapanuli Utara. Sore ini, Kota Tarutung dibanjiri pemuda-pemudi yang mengikuti kebaktian kebangunan iman yang diadakan di Sopo Partukoan, Kota Tarutung, Tapanuli Utara, seperti terlihat pada video ini. Sungguh bahagia para pemuda, remaja pemuda mengikuti kebaktian kebangunan iman yang diadakan di Sopo Partukoan. Hari ini Minggu tanggal 25 Januari 2026. Kalau diadakan lagi bulan depan ikut ya. Pemuda-pemudi Kristen maju terus, ikut Kristus. Belum semangat, selamat tahun baru orang baik, kiri kanan ayo. Ayo katakan dulu, angkat tangannya, saya orang baik, 1, 2, 3. Kemudian katakan ke samping kirimu, selamat tahun baru orang baik. Ke sebelah kanan, selamat tahun baru orang baik. Ayo boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Ayo semangat dulu sekali lagi, tepuk tangan semuanya. Ya, sekali lagi selamat tahun baru untuk kita semuanya. Ayo kita boleh bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ayo boleh bangkit. Pimpinan HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Bapak Pendeta Bernard Manik memimpin lagu pujian Bagi Tuhan tak ada yang mustahil pada kebaktian kebangunan iman remaja pemuda HKBP yang diadakan di Sopo Partukoan, Kota Tarutung, Tapanuli Utara pada hari ini Minggu tanggal 25 Januari 2026 yang diikuti sekitar 800-an remaja pemuda pemudi. Terima kasih kepada Pemda Kabupaten Tapanuli Utara, Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Huta Barat yang memberikan tempat memfasilitasi kebaktian kebangunan iman bagi remaja pemuda pemudi hari ini.
otot-otot kita ini kalau mau kuat harus dilatih. Tapi saya sekarang bukan berbicara hanya sekedar otot. Mental kita ini kalau dilatih akan menjadi kuat. Hati kita ini kalau dilatih akan menjadi kuat. Praktekkan firman Tuhan. Kalau Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu adalah yang umum. Tetapi Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Nah, ini susah kan? Bagaimana kita mengasihi musuh? Orang yang sudah membenci kita, orang yang membuli kita, orang yang merendahkan kita, bagaimana kita mengasihi itu? Itu butuh latihan, butuh latihan. Bagi orang yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Pernah dengar itu? Dari Injil? Pernah kan? Sekarang saya mau tanya, siapa yang sudah pernah mempraktekkan itu? Belum? Oke. Siapa yang mau supaya kita praktekkan sekarang? Mau? Ketika itu terjadi, ada orang yang memburuk-burukkan kamu, ada orang yang merendahkanmu, ada orang yang menghinamu, ada orang yang menganggapmu tidak penting. Jangan membalas, tetapi apa? Apa dibilang oleh Injil? Doakan. Ini berusia berapa ini tadi? Hah? Burtobi. Ya, Burtobi. Doakan katanya. Coba doakan. Doakan mereka. Maka kamu akan semakin kuat. Kamu akan semakin tangguh. Jadi pemuda gereja, orang Kristen harus tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Next please. Jadi dasar bagi orang yang ingin bertumbuh di dalam Tuhan adalah firman Tuhan. Makanya tadi saya sangat senang, hampir semua kalian mau, dan mungkin semua kalian mau untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan mulai hari ini. Beberapa ayat saja. Kalau bisa satu pasal, ya. Jadi ini ada dikatakan Sema Israel. Sema Israel ini adalah dasar pengajaran bagi orang Israel. Makanya orang Israel itu sejak ribuan tahun yang lalu mereka bertumbuh tetap sebagai umat Tuhan yang memang tangguh. Tangguh dalam sejarah. Memang mereka kadang-kadang turun, jatuh, tapi bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Tetapi satu dasar yang memang secara menyeluruh diajarkan kepada mereka, ini yang dikatakan dengan Sema Israel, yang artinya dengarkanlah hai Israel. Inilah yang menjadi credo, menjadi pengakuan iman orang Israel dari dulu, dari masa Musa hingga sekarang. Dikatakan, dengarkanlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. 1, 2, 3. Hebat, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Sesederhana itu, sesingkat itu yang diajarkan kepada anak-anak orang Israel, dan itu diajarkan oleh orang tua ketika mereka duduk di rumah, ketika mereka berbaring di tempat tidur, ketika mereka berjalan-jalan, dan itu diikatkan di lengannya, di tangannya, bahkan dituliskan di dahinya dan di pintu rumahnya. Credo Israel, pengakuan iman mereka, pengakuan akan Allah.